Amerika Serikat ingin beri sanksi ke Korea Utara, Rusia dan Cina kompak tolak usulan di Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat ingin beri sanksi ke Korea Utara, Rusia dan Cina kompak tolak usulan di Dewan Keamanan PBB. Negara Cina dan Rusia menggunakan hak veto mereka untuk menggagalkan upaya Amerika Serikat agar PBB kembali menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara atas peluncuran rudal balistik. Tindakan Cina dan Rusia tersebut memperlihatkan perpecahan di Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya sejak menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara pada tahun 2006 lalu. Meski Cina dan Rusia menolak, namun ada 13 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya yang menyatakan mendukung usulan Amerika Serikat tersebut. Resolusi Amerika Serikat itu berisi usulan untuk menerapkan larangan ekspor tembakau dan minyak ke Korea Utara. Selain itu, Amerika Serikat juga meminta kelompok Lazarus dimasukkan ke dalam daftar hitam karena diduga punya hubungan erat dengan Korea Utara. Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB tersebut dilakukan satu hari setelah Korea Utara menembakkan 3 peluru kendali, termasuk benda yang diyakini sebagai rudal balistik antar benua usai kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Asia. Peluncuran rudal merupakan yang terbaru dilakukan tahun ini serta penyelenggaraan atas larangan yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB. Penerapan sanksi baru terhadap Korea Utara mengarah ke jalan buntu, ungkap Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia. Sementara itu, Dubes Cina Zhang Jun mengatakan sanksi tambahan kepada Korea Utara tidak akan membantu keadaan dan hanya akan menimbulkan konfrontasi. Diketahui 16 tahun terakhir Dewan Keamanan terus memberikan suara penuh dalam memberikan sanksi kepada Korea Utara terkait program senjata nuklir dan rudal balistik. Terakhir kali Dewan Keamanan menguatkan sanksi kepada Korea Utara ialah pada tahun 2017 lalu. Namun sejak saat itu, Cina dan Rusia kerap mendorong negara-negara agar melonggarkan sanksi atas alasan kemanusiaan. Korea Utara sendiri telah menghentikan 3 kali perundingan antara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, karena tidak membuahkan hasil. Cina juga sudah mendesak Amerika Serikat untuk mengambil langkah termasuk mencabut beberapa sanksi sepihak agar Korea Utara kembali melunak dan melakukan perundingan. Negara Cina dan Rusia menggunakan hak veto mereka untuk menggagalkan upaya Amerika Serikat agar PBB kembali menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara atas peluncuran rudal balistik. Tindakan Cina dan Rusia tersebut memperlihatkan perpecahan di Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya sejak menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara pada tahun 2006 lalu. Meski Cina dan Rusia menolak, namun ada 13 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya yang menyatakan mendukung usulan Amerika Serikat tersebut. Resolusi Amerika Serikat itu berisi usulan untuk menerapkan larangan ekspor tembakau dan minyak ke Korea Utara. Selain itu, Amerika Serikat juga meminta kelompok Lazarus dimasukkan ke dalam daftar hitam karena diduga punya hubungan erat dengan Korea Utara. Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB tersebut dilakukan satu hari setelah Korea Utara menembakkan 3 peluru kendali, termasuk benda yang diyakini sebagai rudal balistik antar benua usai kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Asia. Peluncuran rudal merupakan yang terbaru dilakukan tahun ini serta penyelenggaraan atas larangan yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB. Penerapan sanksi baru terhadap Korea Utara mengarah ke jalan buntu, ungkap Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia. Sementara itu, Dubes Cina Zhang Jun mengatakan sanksi tambahan kepada Korea Utara tidak akan membantu keadaan dan hanya akan menimbulkan konfrontasi. Diketahui 16 tahun terakhir Dewan Keamanan terus memberikan suara penuh dalam memberikan sanksi kepada Korea Utara terkait program senjata nuklir dan rudal balistik. Terakhir kali Dewan Keamanan menguatkan sanksi kepada Korea Utara ialah pada tahun 2017 lalu.
Namun sejak saat itu, China dan Rusia kerap mendorong negara-negara agar melonggarkan sanksi atas alasan kemanusiaan. Korea Utara sendiri telah menghentikan 3 kali perundingan antara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, karena tidak membuahkan hasil. China juga sudah mendesak Amerika Serikat untuk mengambil langkah termasuk mencabut beberapa sanksi sepihak agar Korea Utara kembali melunak dan melakukan perundingan. Bahaya Perang Dunia Ketiga, Cina siagakan 140.000 tentara serang Taiwan. Sebuah rekaman percakapan petinggi militer Cina bocor ke publik yang mencengangkan. Para perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA membicarakan rencana invasi ke Republik Cina atau Taiwan. Dilansir Viva Militer dari International Business Times, percakapan itu tidak hanya melibatkan para perwira tinggi militer Cina, tapi juga para petinggi Partai Komunis Cina atau CPC. Rekaman berdurasi 57 menit itu sontak membuat geger. Seorang aktivis hak asasi manusia kelahiran Cina bernama Jennifer Zeng menyebarkan rekaman tersebut di akun Twitter pribadinya. Kemudian, Zeng juga merilis data transkrip percakapan para pejabat militer dan Partai Komunis Cina di sebuah situs. Pada pertemuan itu, perwira tinggi militer dan pejabat Partai Komunis Cina membahas apa yang dinamakan transisi normal menuju perang. Di dalamnya dijabarkan pula peta rute pergerakan pasukan dalam invasi ke Taiwan, menghancurkan pasukan kemerdekaan Taiwan dan tidak ragu-ragu untuk memulai perang, mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial, serta situasi strategis keseluruhan. Pemberian besar Cina, bunyi potongan pernyataan seorang pejabat tinggi Cina dalam rekaman. Dalam rekaman itu juga dijelaskan mobilisasi pasukan dan sejumlah alat utama sistem persenjataan yang akan dikerahkan untuk menyerang Taiwan. Tidak tanggung-tanggung, militer Cina mengirim 140.000 personil, 953 kapal perang dan 1.653 unit peralatan tanpa awak. Kemudian, militer Cina juga menyiagakan 20 bandara dan dermaga, 6 galangan perbaikan dan pembangunan kapal. Para perwira militer Cina juga menyebut telah menyiapkan 14 pusat transfer darurat, rumah sakit dan bank darah hingga depot minyak dan bahan bakar. Bocornya rencana invasi Cina ke Taiwan membuat kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga semakin besar, sebab di wilayah Eropa, Rusia lebih dulu melakukannya. Militer Rusia melancarkan serangan ke Ukraina, berhasil merebut kendali kota pelabuhan Mariupol. Sejumlah wilayah Ukraina hancur lebur, dihantam serangan rudal dan artileri militer Rusia selama 3 bulan invasi.